Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Muzamil. Di pertemuan kali ini saya dibarengi rekan saya yaitu Mas Syakir di sini ya. Yang mana nantinya beliau akan menjelaskan tentang pentingnya sebuah pembukuan atau pencatatan keuangan di sebuah, misal Anda mempunyai toko, mempunyai usaha yang mana teman-teman kesulitan gitu loh. Bagaimana caranya merekap pembukuan. Dan kali ini saya ditemani dengan teman saya yang mana dia itu adalah salah satu programmer yang mana juga ahli dalam pengetahuan tentang pembukuan yang akan nantinya menjelaskan tentang pembukuan itu bagaimana, pentingnya itu seperti apa, dan akibatnya jika teman-teman ingin mengabaikan tentang pembukuan itu akibatnya bagaimana ya terhadap perusahaan teman-teman. Itu nanti kita akan jelaskan dari ahlinya gitu ya. Saya sebagai juga pebisnis online sebenarnya melakukan pencatatan ya, tapi tidak sebagus kalau harus pakai software gitu ya. Dan ini penting jika teman-teman ingin bisa mengambil keputusan untuk kedepannya mau ekspansi. Kalau ada pembukuannya, kalau ada datanya lengkap, itu akan sangat mudah sekali gitu ya. Oke, mungkin Mas Syakir memperkenalkan diri. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mas Muzamil. Sebelumnya saya kenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Syakir. Lagi ya, saya kelahiran Probolinggo. Mungkin langsung saja di sini sebenarnya dalam pembuatan sistem atau apa ya? Mungkin di sini saya jelasin aplikasinya atau seperti apa nanti konsepnya atau perkenalan Sama dulu. gini, ya perkenalan dulu. Gini, pertanyaannya, seberapa penting sih pembukuan untuk bisnis itu? Tentu saja itu sangatlah penting. Nah, dan kenapa? Karena seringkali apa ya? Kita contohkan di sini sebuah toko ya, sebuah toko seorang pengusaha dia memiliki toko. Banyak kasus yang terjadi ketika tokonya besar, mereka kesulitan dalam mengontrol stok, mengelola keuangan mereka, mengelola hutang terutama itu ya, hutang yang jadi mereka memfasilitasi hutang kepada para customer dan mereka tidak mengontrol hal itu gitu. Sehingga pada akhirnya akan berakibat pada kerugian dan paling fatalnya itu akan menyebabkan ya pilot ya atau gulung tikar seperti itu. Dan itu Berarti kasusnya intinya, bukan 1-2 sih. ya. Seperti itu sih. Berarti intinya kalau tidak pakai pembukuan itu bisa jadi kita sebenarnya udah rugi, tapi kita nggak tahu gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya rata-rata Ya. orang tuh sudah punya pembukuan, tapi mereka pembukuannya tuh manual, sehingga sangat ketika transaksinya itu sangat besar, apa ya, effort yang dibutuhkan tuh sangat repot lah. Karena seharusnya misalkan mereka pakai pembukuan, tapi dicatat di nota atau di apa seperti itu ya. Ketika malam hari mereka seharusnya istirahat, malah harusnya mereka balik itu gitu sih. Itu yang mencatat secara manual. Kalau yang tidak mencatat sama sekali, ya jelas mereka yang penting ada uang, mungkin mereka menganggap ya istilahnya tanda kutip, mereka menganggap bahwa wah uangku banyak ini gitu, berarti aku untung besar, padahal tidak seperti itu gitu. Dalam bisnis itu kan ada pengeluaran, ada utang dan lain sebagainya. Seperti Ya, berarti beda sekali ya. Banyak kan kalau kita temui di masyarakat itu omset itu sudah dipikir profitnya dia, padahal sangat berbeda antara omset dan profit ya. betul. Sehingga dengan pembukuan itu kita bisa memilah-milah gitu ya, mana itu omset, mana itu profit. Iya, seperti itu. Nah, begini teman-teman, biasanya kan ketika kita itu namanya melakukan hal secara manual, menulis di malam hari, yang mana
pada saat siang hari itu kita sebenarnya udah capek ya, ditambah lagi dengan ketika kita harus menulis, mencatat gitu, hilangnya konsentrasi itu nanti kebanyakan pos-pos itu banyak yang ada yang dicatat, ada yang enggak gitu, tidak bisa secara otomatis seperti itu, yang mana nanti akan menguras energi. Nah, ini ada solusi juga, ada solusi dari Mas Sakir. Bagaimana caranya kita itu bisa membuat pembukuan secara otomatis. Mungkin bisa dijelaskan Mas Sakir, bagaimana itu nanti solusinya itu. Di sini kita berusaha untuk memberikan solusi dalam bentuk aplikasi ya, aplikasi seperti POS, Point of Sales. Sebenarnya aplikasi model seperti itu banyak di luaran sih Mas. Cuma rata-rata untuk orang-orang yang kurang paham tentang teknologi, meskipun mereka sudah mendapatkan aplikasi itu dengan harga yang relatif murah gitu, mereka sangat kesulitan dalam mengoperasikannya karena dari sisi pembelian tidak ada fasilitas training sehingga si user itu harus aktif untuk belajar seperti itu sih. Nah, di kita sendiri bukan hanya memberikan solusi terkait aplikasi saja, jadi kita itu memberikan solusi untuk mentraining atau mensosialisasikan bagaimana pemakaian aplikasi itu sih. Jadi pemilik toko tidak perlu repot-repot lagi untuk mengajarkan kepada kasirnya atau belajar bagaimana sih pengoperasian dari dari aplikasi itu. Nanti langsung dihandle oleh tim dari Mas Sakir sendiri nanti ya. Di sini kita betul. Halo, tes. Iya. Ya jelas Mas. Oke. Mungkin bisa Mas menunjukkan mungkin fiturnya atau mungkin demonya seperti apa dari aplikasi yang nantinya akan menjadi solusi bagi toko atau pengusaha yang ingin mengotomatisasi bisnisnya seperti itu. Mungkin di search. Ya. Siap. Ya. Ini saya izin share ya, Mas Emil ya. Oke. Ya, dihilangkan akunya nggak apa-apa. Oke. Ini tampak ya. Sip. Oke. Bentar. Jadi ini adalah landing page dari aplikasi kita. Nanti untuk linknya kita coba sertakan di link di komen atau apalah ya. Di deskripsi nanti. Deskripsi ya. Ya, di deskripsi. Jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang ingin mengetahui detail tentang, kita namanya aplikasi kita Siup POS. Jadi Siup Point of Sale. Jadi untuk aplikasi ini sendiri berbasis web atau diakses melalui internet. Jadi nggak perlu install sih ya? Untuk fiturnya itu ada beberapa macam, Mas. Jadi teman-teman bisa menggunakan lokal, tidak mau taruh di host. Jadi cukup taruh di lokal, di copy ya. Nanti untuk instalasinya kita support, soalnya ada settingan untuk printernya itu, seperti itu sih. Setting untuk printernya itu. Nah, terus untuk servisnya apa saja kita tawarkan, bisa dilihat sendiri. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi yang bukan aplikasi sudah fix ya. Jadi aplikasi ini bisa dikembangkan menyesuaikan kebutuhan bisnis teman-teman ya, atau rekan-rekan. Karena apa kita fasilitasi seperti itu, kita seringkali kasus atau kebutuhan seperti mereka misalkan ingin berlaporan dengan mereka sendiri seperti itu bisa kita kasih seperti itu. Oke guys, siap. Dan untuk kedua, monitoring anywhere full support ya. Full support ini tadi seperti dijelaskan. Jadi kita fasilitasi untuk jasa trainingnya. Setelah pembelian kita support untuk instalasi dan selanjutnya kita training
sesuai dengan paket yang sudah dibeli. Misalkan paket 1, artinya tanggung jawab kita adalah tanggung jawab untuk training 1 user atau 1 adminnya. Nanti akan kita training sampai mereka paham terkait penggunaan aplikasi ini. Dan untuk apabila ada kendala, kita juga fasilitasi konten YouTube di mana isinya itu terkait tutorial penggunaan aplikasi itu sendiri. Nanti bisa diakses sesuai dengan akun yang sudah dibeli ya. Untuk konten tutorialnya. Selanjutnya apa saja sih fiturnya yang di dalamnya? Nah, fitur yang pertama yaitu variasi harga. Nah, variasi harga ini merupakan case yang sering dialami ya. Banyak aplikasi di luaran yang menggunakan 1 harga aja. Kalau di kita itu bisa memberikan 7 harga. 7 harga ini fungsinya untuk agar pemilik usaha itu bisa memberikan atau menilai harga terbaik si customer. Jadi misalkan si customer A dia akan memberikan harga 2.000, customer B dia memberikan 1.900 dan seterusnya. Dan itu tentunya akan sangat berefek, sangat mengefek kepada loyalitas atau konsistensi pembelanjaan si customer. Jadi fungsi validasi harga seperti itu. Fitur yang kedua di sini ada fitur limit hutang customer. Limit hutang customer itu fungsinya agar kita bisa membatasi hutang setiap customer. Nah, ini akan sangat berfungsi untuk mencegah kerugian yang diakibatkan pada hutang yang menumpuk pada customer. Seperti itu. Jadi misalkan ketika customer A itu hutang dengan limitasi 1 juta, dia sudah hutang 1 juta. Ketika dia hutang kembali akan melakukan transaksi dan mau hutang, dia harus melunasi hutangnya tersebut seperti itu. Jadi itu tidak akan terjadi penumpukan hutang pada customer seperti itu, Mas Muzamil. Iya, siap. Nah, dan mungkin terusnya ini perlu dijelaskan satu-satu atau makan waktu juga ya? Ya, jadi begini teman-teman, jika teman-teman ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai Siupos ini, teman-teman bisa kunjungi ini webnya ya. Iya. Mungkin disebut webnya, linknya. Untuk linknya ini. HTTPS. Siupos, kebetulan ini internet di rumah lagi kurang baik ini. Jadi saya coba akses lewat yang di login. Untuk URL-nya ini. Iya. siupos.siupit.com. Oke. Nanti linknya akan saya masukkan di description box ya. Jadi teman-teman bisa lihat linknya di description box. Nanti di situ sudah lengkap ya fiturnya apa, nanti bagaimana supportnya, dan daftar harga-harganya sudah lengkap di situ. Tinggal nanti misal ada yang ditanyakan bisa langsung kontak support. Sudah ada di situ. WA-nya nanti bisa tanya-tanya di situ. Nah, ini ya link WA-nya di sebelah kiri itu. Tombol WA-nya jadi bisa ditanyakan. Ya. Oke, ya ini sudah lengkap ya. Mungkin Mas Syakir bisa didemokan isi dari aplikasinya itu seperti apa mungkin? Oke. Sebelum harga nanti. Demo aplikasinya dulu. Nah, ini ya. Nanti akan dijelaskan sama Mas Syakir. Oke, silakan Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya tadi saya sudah coba untuk jelaskan apa saja konten dari aplikasi yang kita sediakan. Di sini saya coba untuk mereview atau menampilkan aplikasinya itu sendiri. Jadi kita mulai dari halaman login. Di sini kita coba untuk mengetahui semua akses atau fiturnya. Saya coba login pakai full access atau admin. Oke. Jadi ini teman-teman bisa, mungkin saya potong dulu. Mungkin teman-teman itu bisa akses di tadi itu ya, caranya kan ya. Iya, ini. Ya misal ada trialnya, mungkin mau coba sendiri, misal kan pakai yang tadi itu ya. Ya, sebenarnya di sini sudah ada linknya juga sih, Mas. Oh iya, jadi bisa dicoba gratis, nanti tinggal klik coba gratis itu, nanti bisa akan tahu lah isinya seperti apa gitu. Ya. Oke. Mungkin dijelaskan. Lanjut. Oke. Jadi tadi kita sudah berhasil login ya, Mas. Sudah berhasil login. Di sini kita
akan menjumpai halaman utama atau halaman home. Pada halaman home kita bisa langsung melihat atau mereview. Ternyata hutang di customer itu ada total 19 juta. Jadi harusnya si pemilik usaha dia bisa mereview atau mendapatkan informasi penting ini, karena ini perputaran uang itu sangatlah sangat harus diperhitungkan agar bisnisnya itu tetap berjalan ya. Ketika ini sudah membengkak, dia harus segera menagihkan utangnya. Ya, monggo tindakan dari pemilik usaha seperti apa. Jadi pertama piutang customer, kedua hutang supplier, kebetulan di sini kosong. Yang ketiga nota pending, yang keempat jumlah customer. Jadi di tokonya itu ada berapa customer yang dimiliki. Yang kelima di sini kita bisa melihat tren barang terjual. Di sini bulan terakhir ya. Bulan terakhir berarti bulan transaksi terakhir ya. Terus di sini ada omset customer. Omset customer dengan tampilan pie chart. Untuk fiturnya sendiri ada fitur utama atau menu utama. Di sini ada menu master sebagai menu utama transaksi pertama. Master yang harus diisi sebelum melakukan transaksi. Menu transaksi ketika kita melakukan transaksi, di sini pembelian, penjualan, nota pending, pembayaran supplier, pembayaran customer, terusnya. Nanti bisa langsung diakses di yang itu untuk mereview lebih detail terkait aplikasinya ya Mas. Yang ketiga yaitu laporan. Di sini laporannya sangat lengkap ya Mas. Di sini kita bisa mereview penjualan harian. Coba, ini kebetulan. Jadi kita bisa melihat penjualan barang. Kan nama barang AM Sumbo. Itu harganya 1. Terus harga jualnya ini subtotal ini. Terus dengan total transaksi pada hari ini totalnya adalah 3.600.000 pada toko tersebut, seperti itu. Untuk laporan pertama, untuk laporan kedua seperti penjualan per customer, hutang di supplier. Jadi kita bisa mereview hutang di supplier itu ada berapa. Karena tadi supplier tidak ada, kita coba cek customer. Di sini bisa kita cek ada tiga nota dengan tiga jenis ya, 3 orang supplier yang melakukan transaksi hutang belum melakukan pembayaran. Kita bisa mereview atau mengecek histori pembayarannya di sini. Jadi kita bisa mengecek, misalkan dia sudah melakukan pembayaran, kita coba melakukan pembayaran customer ya di sini. Misalkan apa tadi? Man. Nah, Man sendiri di sini dia memiliki hutang 7.600.000. Nah, pembayarannya sendiri itu bisa dicicil pada aplikasi ini. Jadi misalkan dia hanya bayar 1.600.000. Ketika diproses otomatis hari berikutnya atau berikutnya dia tetap akan terbaca sebagai hutang, tapi sisa hutangnya adalah sisa transaksi terakhir seperti itu. Karena tadi sudah bayar 1.600.000, berarti sisanya 6 juta. Dan ini bisa direview pada laporan penjualan customer tadi. Laporan piutang customer. Oke, ini ya. Jadi kita bisa melihat ternyata si customer dengan nama Man ini sudah melakukan pembayaran pada tanggal sekian seperti itu. Misalkan nanti ada komplain, aku sudah bayar. Nah, teman-teman bisa mereview lewat data ini sih. Kapan kamu bayar? Kita bisa lihat. Misalkan dia melakukan pembayaran sebanyak 5 kali, kita bisa melihat 5 kali itu terbayar kapan saja gitu. Itu bisa direview seperti itu. Ya, mantap. Dan untuk misalkan nanti ketika itu untuk yang pengelolaan keuangannya sendiri. Dan nanti ketika tokonya tutup ya Mas Muzamil ya, biasanya ketika tutup toko kita harusnya kan cocokkan dalam artian gini, barang yang keluar tuh adalah senilai 1 juta. Jangan sampai kita nerima uang itu cuma 900, berarti kan nah itu kerugian yang sering kali menyebabkan ke efek yang sangat terasa di belakang hari. Nah, hal itu tidak akan terjadi lagi nanti Mas Muzamil. Karena kenapa? Karena di sini semua transaksi itu dicatat gitu. Jadi mulai dari pembelian, pembayaran, pengeluaran, atau di sini namanya biaya operasional. Misalkan di toko itu
ada biaya apa namanya ya, biaya buat dia misalkan mau melakukan pengiriman atau beli nasi itu ya, itu harus dicatat. Pokok uang yang keluar dan masuk dari kas atau kasirnya itu harus dicatat seperti itu sih. Jadi dan nanti bisa direview pada transaksi saldo. Nah, karena tadi sudah ada transaksi pembayaran pada hari ini, berarti uang cashnya harusnya si pemilik toko tuh nerima sekian. Ketika ini kurang, bisa direview di sini. Sebenarnya apa yang menyebab kurangnya itu? Berarti ada kehilangan uang cash di dalam toko tersebut atau usaha tersebut seperti itu. Jadi bisa di tracking nanti mas sebenarnya. Dan itu nggak perlu repot-repot. Kan biasanya kalau kita pakai manual kan direkap dulu totalan berapa, baru dilihat duitnya kan ya, seperti itu kan. Kalau di kita tinggal coba, Ya, klik menu tambah ini pusing. kelihatan wis totalnya. Kalau kita mau memfilter misalkan kita punya kasir 2 gitu ya, kita tinggal filter misalkan kasir 2, shift-shiftan kan biasanya kalau toko kan ada juga yang shift mas. Jadi sampai siang setor dulu seperti itu. Kayak Indomaret itu Iya, kan di modelnya kan atau yang besar, terlalu besar Indomaret ya. Toko-toko yang model shift kan dia setelah pulang kan harus setor uang itu. Nah, dia harus ya nominal uangnya itu harus sesuai dengan transaksi yang seperti ini. Misalkan kita mau filter kasir 1, berarti akan keluar kasir 1 saja. Uang di kasir 1 tuh harusnya totalnya sekian dia nerimanya. Kalau misalkan kurang dari itu, berarti ada yang hilang berarti Zamil. Perlu perlu di tracking atau dicek kembali. Nah, seringkali kita kalau misalkan kelewatan di sisi ini, toko-toko itu kan pokoknya wis ada duitnya lah gitu. Kelihatan banyak kan, misalkan duit tuh 20 juta, wis untung gitu kan ya. Harusnya kan ya tadi kalau misalkan padahal barang yang keluar itu 25 juta gitu ya. Barang yang keluar 25 juta dia terima 20 juta, wis untung guys gitu. Ya secara perlahan akan ya pilot juga nantinya, risiko terbesarnya ke arah sana seperti itu. iya betul. Kalau Dan masih banyak ya mungkin Mas Muzamil ada kira-kira sedikit yang iya. pertanyaan atau Sebentar, Mas. Oke, siap. Oh. Oke, saya tadi ini. Oke, siap. Berarti kalau memang biasanya itu banyak yang meremehkan ya toko-toko itu ya, karena terlihat uangnya banyak gitu ya. Kalau itu dikelola sendiri, tokonya dikelola sendiri, mungkin masih bisa lah secara manual. Tapi bagaimana kalau kita memang pengen bisnisnya itu otomatisasi, itu tidak bisa kalau kita hanya manual saja. Perlu adanya otomatisasi seperti itu. Jadi kita sebagai owner, sebagai pebisnis, untuk mengontrolnya itu akan jauh lebih mudah dengan menggunakan aplikasi atau software ini seperti itu. Dan saya rasa ini udah lengkap banget ya, dari mulai tahap pencatatan, laporan piutang, semuanya sudah lengkap ya seperti itu. Oke. Jadi sudah. Oke. Dan ini ada tambahan yang tambahan. Siap. Jadi dalam usaha itu kita akan punya aset juga ya. Tes. Ya. Suaranya jelas? Nah, jelas. Jadi dalam usaha kan kita juga punya aset ya, mengambil ya. Aset itu maksudnya seperti ini. Jadi toko itu punya, misalkan dia untuk pengiriman punya Tosa, kalau yang toko besar punya mobil box. Jadi itu dicatat juga, namanya dicatat di aset tambahan. Nah, nanti di tutup buku dia akan mengetahui berapa total aset yang dimiliki. Karena di sini contohnya di sini ya. Ini berarti pada Mei total aset yang dimiliki di toko tersebut adalah 54 juta. Dari mana sumbernya? Sumber yang pertama itu dari sisa barangnya. Sisa barang sekian,
terus hutang di customer, berarti uangnya dia yang nempel ke customer kan, berarti kan duitnya dia, asetnya dia. Ya. Sama dikurangi hutang di supplier. Kalau supplier kan berarti duitnya kita pinjam ke supplier kan. Kadang kita merasa ini Mas Muzamil, apa ya, barang banyak gitu ya. Barang banyak berarti tokonya berkembang gini gitu. Padahal itu dari hutang supplier gitu ya. Uangnya supplier juga menguntungkan Iya, iya. mereka. Gitu. Kita tidak sadar dengan hal itu gitu. Seringkali kita terkecohkan dengan apa ya, barang yang banyak di toko itu apa ya, Pikiran. asumsinya kita sudah makin sukses anunya toko saya ini, padahal tidak seperti itu gitu. Itu harusnya kan ada Hmm. pencatatan yang jelas ya, aset itu sebenarnya aset hutang atau seperti apa gitu. Nah kalau di aplikasi ini jelas Mas Muzamil, jadi duit itu sisa berapa sih sebenarnya di kita, jangan-jangan barang banyak ya, barang banyak tapi sebenarnya hutang semua gitu, harusnya asetnya kan bisa jadi minus gitu ya. Betul, betul, betul. Tapi barang memang banyak yang diputarkan gitu. Iya, tapi statusnya gitu kan, Iya, kalau nggak ada pencatatannya jadi nggak tahu apa itu hutang, betul. apa itu Jadi aset di sini kita. ada rekap aset itu sih. Gitu. Jadi insya Allah sangat membantu sih untuk apa namanya, untuk mempermudah dalam pengelolaan usahanya, terutama apa para pengusaha-pengusaha yang memang dia tidak mengoperasikan sendiri gitu ya. Jadi pakai karyawan ya. Kepercayaan itu Iya, memang iya. penting gitu, tapi kita kan lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu ya. Istilah lamanya kan seperti itu kan. Ngapain kita nunggu kerugian daripada kan lebih baik mencegah kerugian seperti itu gitu. Betul, betul, betul. Seperti itu sih. Ya. Nanti bisa dicek langsung di ini aja untuk lebih detailnya, atau misalkan ada kendala bisa langsung chat di kan di situ sudah ada link untuk WA-nya Mas. Bisa langsung chat di Iya, iya, sana siap. kalau ada kendala seperti itu sih. Kita support sesuai jam kerja lah. Oke, oke. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi sangat lengkap sekali ketika kita menggunakan aplikasi dengan adanya kontrol yang penuh dan bisa terkendali seperti ini, kita bisa mendelegasikan karyawan sehingga kita tidak perlu memikirkan teknis-teknis lagi. Yang kita pikirkan selanjutnya, kalau kita sudah mendelegasikan tugas seperti kasir, seperti perhitungan laba rugi seperti itu ya, laporan dan sebagainya. Kalau sudah ada otomatisasi, kita nanti tinggal mikirin hal-hal strategi lagi. Kita tinggal memikirkan hal-hal yang penting, jauh lebih penting dari ini. Itu. Dan di Siupos ini sudah disajikan lengkap bagaimana caranya membuat laporan, mencatat pelaporan yang komplit gitu ya, sampai detail ya, mulai dari barang itu dibawa motor box tadi itu ya, sampai Ya, ya itu pindah sudah ini. ada catatannya. Oke, ya kalau teman-teman ingin mencoba untuk akses dari aplikasi Siupos ini, bisa langsung kunjungi link yang ada di link di deskripsi seperti itu ya. Oke, mungkin selain paket atau fitur, mungkin paket apa saja yang ditawarkan nanti Mas Zakir ketika misal ada yang berminat untuk memiliki aplikasi ini. Oke, untuk Tadi ada beberapa paket gitu ya. jam. Mungkin itu dijelaskan untuk yang Baiklah. Untuk paketnya sendiri kita sudah hal sediakan ini beberapa disesuaikan juga dengan tes. halo tes. Jelas ya. Oke. Baik Mas. Ya, paket. Ya paket ya. Di sini untuk paketnya sendiri ada pada menu price. Ya pada menu price itu sudah kita bisa pantau secara langsung. Di sini ada 4 paket yang bisa digunakan atau menyesuaikan dengan usaha yang sedang dijalani. Paket pertama yaitu paket standar. Paket standar ini untuk toko yang dia hanya menggunakan satu PC saja atau standalone seperti itu. Dengan harga standarnya atau harga umumnya itu 3,5 juta. Di sini
sedang ada promo, kita diskon 50%, totalnya adalah 1.750.000. Apa saja yang didapat? Jadi yang pertama adalah source code-nya, kita lakukan instalasi, kita nantinya setelah instalasi kita training 1 orang untuk adminnya. Jadi kita akan mentraining si admin, siapa yang ditunjuk oleh pembeli, yang nantinya harusnya dia yang paham itu ya. Nanti kita support untuk trainingnya. Itu sampai mereka bisa. Itu untuk trainingnya kita menggunakan via Zoom ya, atau online ya, training online. Selanjutnya untuk free support. Jadi apabila ada kendala kita tetap support selama 6 bulan. Dan yang terakhir yaitu kita akan, karena ini aplikasi kasir ya, aplikasi pos yang dimana ada outputnya, kita menggunakan printer thermal ya. Jadi bisa ngeprint menggunakan printer thermal. Harga segini sudah termasuk hardware loh Mas Muzamil ya. Oh, berarti sudah nanti dapat printernya juga ya gitu ya? Printer sudah ini. Sudah sangat sudah sangat murah sekali ya. Oke, siap. Betul. Iya, ya. Memang di sini ada promo besar-besaran. Ya, seperti itu untuk paket kedua. Lanjut ya Mas Muzamil ya. Siap, lanjut. Nah, untuk paket kedua di sini adalah paket client server ya. Client server itu apabila toko itu memiliki beberapa kasir. Jadi misalkan seperti toko A, dia ada untuk ruang kantor atau ruang adminnya seperti itu. Nah, terus ada kasirnya. Seperti Matahari Mall seperti itu ya, kan banyak. Ya, seperti itu. Itu sangat besar. Contohnya sangat besar sekali itu. Jadi intinya ketika si supervisor ya, atau penanggung jawab untuk mereview tidak perlu pakai komputer kasir karena sudah terintegrasi ya, tapi versinya masih di lokal, belum online seperti itu sih. Jadi bisa digunakan di beberapa klien ya. Nah, untuk fiturnya sendiri, untuk harganya yang pertama ini harga standarnya sekian, ada diskon 50%, jadi 3.200.000. Apa saja yang didapat? Pertama source code-nya, yang kedua setup-nya. Jadi setup dengan tanggung jawab kita adalah 3 klien ya. Jadi 1 server dengan 3 klien, maksimal 3 klien. Lebih dari itu akan dikenakan cas. Seperti itu. Untuk trainingnya kita memberikan untuk 3 orang ya. Jadi untuk kita bertanggung jawab untuk memberikan arahan atau mengajari si user dengan jumlah 3 sih. Nanti kalau misalkan ada penambahan akan ada biaya lain seperti itu. Ada perubahan itu bukan tanggung jawab kita. Misalkan berhenti ya, terus ganti gitu kan. Itu sudah di luar tanggung jawab. Selanjutnya itu free support 6 bulan dan yang terakhir sama di sini sudah termasuk printer loh Mas. Printer harganya sangat terjangkau sekali. Ya karena ya. Baik, lanjut mungkin Mas di online. Nah, untuk paket selanjutnya di sini adalah paket online offline ya. Online offline itu maksudnya gini. Jadi dia paket yang ketiga sudah ada ya, paket ketiga itu sudah model client server. Cuma dia belum terakses atau bisa diakses via online ya. Nah, fungsinya apa? Fungsinya di sini biasanya kasusnya itu si pemilik toko itu dia adalah pengusaha ya, di mana dia menempatkan usahanya di mana-mana. Jadi dia tidak perlu datang ke lokasi untuk mengecek transaksi atau laporan-laporan yang lain. Bisa langsung direview melalui dari web atau URL yang sudah disediakan seperti itu. Untuk biayanya sendiri di sini pembedanya adalah ada biaya hosting rutin ya. Memang untuk penyimpanan storage atau story transaksinya itu 1 tahun 650. Jadi ini tiap tahun dibebankan kepada si user ya, atau pembeli seperti itu. Karena memang berarti ini yang ini khusus teman-teman yang ingin bisnisnya jalan dan ownernya jalan-jalan seperti itu. Wah, iya betul sekali. Jadi bisa pilih paket yang 3,5 ini ya. Jadi kita udah nggak perlu bayangkan, cuman kalau kita menyuruh orang itu mahal sekali kan, kita harus gaji per bulan kan. Sedangkan di aplikasi ini kita hanya bayar sekali 3,5 juta dan biaya tahunannya berapa ini? 600 ya? 650.
ya itu per tahun loh. Jadi sudah bisa teman-teman itu bisa jalan-jalan dan bisnisnya jalan seperti itu ya. Ya nanti kalau Ini ada termasuk yang janggal atau apa kan dia bisa langsung komplain ya atau iya menyampaikan iya. kepada penanggung jawab tokonya ini kenapa kok harganya gitu misalkan ya. Yang paling penting itu Mas Muzamil ya harga ya. Kan misalkan dia pengusaha dia kan di luar Mas. Nah di toko Iya. itu harga untuk minyak harusnya sudah 10.000. Dan sekarang mereka jualnya masih 9.000 gitu. Kerugian berapa yang sudah disebabkan karena Iya, iya. keterlambatan untuk mengubah data itu gitu. Betul betul. Hmm. Jadi Dan ini termasuk gimana Mas? termasuk printer juga ini, termasuk printer juga. Nah, betul. Jadi semua paket ini sudah termasuk hardware yaitu printer sih Mas. Keren sekali ya. Dengan harga segitu sudah dapat printer juga. Kalau kita lihat di printer tuh juga mahal juga lah. Ya memang kita Oke, lanjut lanjut. kita memang untuk bulan ini spesial ya Mas ya. Jadi kita berikan Ya, promo siap. harga promo lah ya dengan diskon yang sangat gila istilahnya gini ya. Oke, siap, siap. Mungkin oke, lanjut, lanjut. Oke, ini paket terakhir Mas ya. Paket terakhir Ya, itu adalah paket ultimate ya. Ultimate itu adalah paket custom Mas. Jadi paket custom ini kasusnya seperti ini. Misalkan di fitur yang sudah kita sediakan itu ada fitur case tertentu yang memang belum difasilitasi. Nah, itu akan tetap kita support ya. Nah, akan tetapi untuk biayanya itu mulai dari 4.500.000 Mas. Cuma untuk tambahannya itu oke. perlu didiskusikan lagi. Jadi kan kita tidak bisa menentukan berapa. Tapi start awalnya itu sekitar 4.500.000 untuk harganya. Jadi misalkan ada Ya, penambahan A, B, C, D, E. Nah, kalau kita langsung state harga sekian, nah kita khawatirnya yang akan mengalami kerugian karena kebutuhannya terlalu kompleks, sedangkan harganya ya, start segitu gitu. Jadi kita harus ya. diskusi terlebih dahulu, baru nanti diinformasikan biaya yang dibutuhkan seperti itu, Mas. Oke, Untuk jadi untuk paket yang ultimate ini teman-teman bisa misal ada penambahan custom ini mau dibuat seperti ini. Jadi sesuai selera ya. Dan itu pun juga nanti ada biaya per pemasangan itu berapa nanti kita bisa diskusikan. Untuk harga startnya itu di harga 4,5 gitu. Seperti itu ya. ya Kira-kira. betul, Mas. Nah, ya Oke. untuk price-nya cukup itu sih. Ya, Ya, jadi teman-teman jika teman-teman ingin memiliki aplikasi ini, tentu kalau kita bisa dibilang ini sangat murah sekali ya, karena tidak hanya aplikasi saja yang teman-teman dapat nanti, dan eh, teman-teman juga akan mendapatkan hardware berupa printer ya, printer thermal itu, dan juga akan mendapatkan support ya, yang nanti dikirim dari tim Mas Syakir ini untuk mentraining CSCS-nya. Jadi si owner, si teman-teman jika ingin usaha nanti yang mentraining itu bukan uh, si owner, bukan teman-temannya. Jadi ada tim khusus dari kita untuk mentraining uh, aplikasi ini nanti untuk bisa mengoperasikan aplikasi ini. Oke, seperti itu ya. Nah, teman-teman jika ingin mendapatkan ini tinggal pilih paketnya atau bisa konsultasi dulu ya. Misal teman-teman ingin punya usaha ini ya, cocoknya pilih paket yang mana nanti itu bisa dikonsultasikan. Seperti itu. Sudah ada linknya di sebelah kiri ini sudah ada WhatsApp-nya. Jadi tinggal hubungi kami seperti itu ya. Dan jika memang mantap pilih paket yang mana, di situ sudah ada tombolnya ya pesan sekarang, tinggal klik tombol di situ. Nanti kalau misal masih bingung, nanti akan diarahkan. Seperti itu ya. Oke, mungkin sampai di situ mungkin Mas Sakir. oke, Ini siap. bisa diperlihatkan Apa itu? mungkin bisa diperlihatkan wajah ganteng saya. Oke, bentar. Baik, baik. Waduh, seru sekali ya sebenarnya. Jadi seperti itu ya teman-teman.
sangat seru sekali aplikasi ini. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mengontrol bisnis kita dengan sangat mudah sekali ya. Ada laporannya sudah lengkap sekali, jadi tinggal hanya melihat sehingga kita bisa dengan mudah untuk mengambil keputusan ya. Seperti kata pepatah bisnis itu ya, bisnis besar itu kalau kita bisa ngukur ya. Semakin besar ukurannya itu semakin lebih kompleks, semakin detail seperti yang kita tahu kalau cuman naik sepeda ya, itu kan nggak ada speedonya ya. Naik sepeda motor baru ada speedonya. Ada pengukur kecepatannya, ada pengukur bensin apa. Semakin cepat lagi kendaraan itu seperti mobil, makin banyak itu di dashboard itu ukurannya. Semakin besar lagi, semakin cepat. Ada pesawat itu semakin banyak lagi itu ya. Seperti itu. Jadi sangat penting sekali ya pembukuan ini untuk ekspansi bisnis kita, dan dengan pembukuan ini semua hal-hal teknis itu bisa diotomatisasi. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Zakir terkait ini. Mungkin dari saya cukup sih, Mas. Oke, baik, baik ya. Terima kasih. Jika teman-teman sudah menonton sampai di titik ini, di menit ini, dan seperti biasa, jika teman-teman suka dengan video ini, silakan klik tombol subscribe ya, dan jangan lupa klik tombol like-nya, agar teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru dari saya. Oke, sekian dulu penyampaian hari ini. Barangkali nanti akan ada video-video yang lain nanti yang kita upload, dan mungkin nanti ada video lanjutan lagi ya. Misal ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab satu-satu, nanti kita akan jawab via video. Nanti kita akan live lagi dengan Mas Zakir ini. Baik ya, terima kasih sudah menonton video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye. Ya.